Pernah nggak sih kamu diremehkan oleh orang yang paling kamu percaya? Bayangkan, suamimu sendiri memperkenalkanmu di depan klien besarnya dan berkata, "Oh, dia cuma ibu rumah tangga." Tapi yang lebih mengejutkan, klien-klien itu justru meninggalkannya dan memilih bekerja sama denganku. Jangan lupa subscribe karena ini bukan cerita balas dendam, ini cerita tentang harga diri, kemampuan yang tak terlihat, dan bagaimana satu kalimat bisa mengubah arah hidupku selamanya. Selama 8 tahun pernikahan, aku memilih berhenti dari pekerjaanku sebagai konsultan pemasaran digital untuk fokus membesarkan 2 anak kami. Keputusan itu bukan keputusan impulsif, aku menimbangnya berbulan-bulan, berdiskusi panjang dengan Arman, menuliskan plus minusnya di buku catatanku, bahkan sempat menangis diam-diam karena merasa sedang mengubur sebagian dari identitasku sendiri. Saat itu karirku sedang menanjak, aku punya klien tetap, tim kecil yang solid, dan reputasi yang mulai dikenal di kalangan pebisnis lokal. Tapi ketika anak pertama kami lahir prematur dan membutuhkan perhatian ekstra, prioritas hidupku berubah. Aku ingin menjadi ibu yang benar-benar hadir. Aku ingin mendengar kata pertama anakku, melihat langkah pertamanya, dan tidak hanya menyaksikannya lewat rekaman video dari pengasuh. Jadi aku pulang, aku menutup kantor kecilku, menyelesaikan kontrak-kontrak terakhir, dan memulai hidup baru sebagai ibu rumah tangga. Suamiku, Arman, memiliki perusahaan kontraktor yang sedang berkembang. Saat aku berhenti bekerja, usahanya belum sebesar sekarang. Ia masih sering lembur, bolak-balik menemui klien, dan menghadapi penolakan demi penolakan. Kami seperti bertukar peran dalam hal fokus. Ia membangun bisnis di luar, aku membangun rumah di dalam. Namun dunia pemasaran tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Setiap kali Arman pulang dengan wajah lelah dan membawa setumpuk dokumen proyek, naluriku sebagai konsultan langsung aktif. Awalnya hanya sekadar memberi saran kecil, coba bagian ini diringkas, atau kalimat ini terlalu teknis. Klien awam bisa bingung, Arman mendengarkan, bahkan sering meminta pendapatku sebelum mengirim proposal. Lama-kelamaan, peranku semakin besar meski tetap tak terlihat. Aku mulai menyusun proposal dari awal ketika ia terlalu sibuk di lapangan. Aku mengoreksi presentasinya, mengubah slide yang membosankan menjadi lebih strategis dan persuasif. Aku menganalisis target pasar proyek yang ingin ia bidik, mencari tahu kebiasaan perusahaan-perusahaan besar dalam memilih vendor, bahkan memetakan kekuatan dan kelemahan kompetitor. Tak berhenti di situ, aku juga membantu membangun strategi branding perusahaannya. Aku menyarankan perubahan logo agar terlihat lebih modern dan profesional. Aku menyusun positioning brand yang menekankan transparansi biaya dan ketepatan waktu, 2 hal yang sering menjadi keluhan klien di industri kontraktor. Aku bahkan membuatkan rencana konten media sosial agar perusahaannya tampak aktif dan terpercaya di mata publik. Semua itu kulakukan dari rumah, dari meja makan yang kadang masih dipenuhi remah biskuit anak-anak, dari ruang tamu yang sesekali dipenuhi suara kartun. Laptopku sering berdampingan dengan botol susu dan buku mewarnai. Aku bekerja di sela-sela waktu tidur siang anak atau larut malam ketika rumah sudah sunyi. Tapi semua itu kulakukan di balik layar, di depan orang lain. Aku hanya diperkenalkan sebagai istriku atau ibu rumah tangga. Dalam acara makan malam bisnis, Arman akan merangkul bahuku sambil berkata dengan bangga, "Ini Rania, istriku." Lalu percakapan beralih kembali ke proyek, tender, dan angka-angka. Tidak pernah ada kalimat tambahan tentang latar belakangku, tidak pernah ada pengakuan bahwa beberapa strategi yang mereka puji lahir dari diskusi panjang di meja makan kami. Awalnya aku tidak mempermasalahkannya. Aku meyakinkan diriku bahwa tidak semua kontribusi harus terlihat, bahwa menjadi pendukung di belakang bukan berarti tidak penting. Bukankah kesuksesan suami adalah kesuksesan keluarga juga? Setiap kali Arman mendapat proyek besar, ia akan memelukku dan berkata, "Terima kasih sudah selalu dukung aku." Kalimat itu cukup untuk membuatku merasa dihargai, setidaknya saat itu. Namun seiring waktu, ada ruang kecil dalam hatiku yang mulai terasa kosong. Bukan karena aku ingin dipuji di depan banyak orang, tapi karena aku ingin diakui sebagai individu yang punya kemampuan. Setiap kali seseorang bertanya padaku,
sekarang kerja di mana? Dan aku menjawab, di rumah. Ada jeda kecil sebelum mereka tersenyum sopan, seolah-olah percakapan tentang diriku selesai sampai di situ. Aku tetap diam, aku tetap membantu, aku tetap percaya bahwa peranku, meski tak terlihat, tetap berarti. Aku tak pernah mempermasalahkannya sampai hari itu. Suatu sore, Arman mengundang 3 klien besar ke rumah untuk presentasi proyek kerjasama bernilai miliaran rupiah. Biasanya ia bertemu klien di kantor atau hotel, tapi kali ini ia ingin memberi kesan lebih personal dan eksklusif. Rumah kami dirapikan sejak pagi. Ruang tamu diubah menjadi ruang presentasi kecil dengan layar proyektor, meja panjang, dan kursi tambahan yang disewa khusus. Aku ikut memastikan semuanya terlihat profesional, mulai dari pencahayaan, tata letak kursi, sampai aroma ruangan yang tidak terlalu menyengat. Proyek yang akan dipresentasikan bukan proyek biasa. Jika berhasil, itu bisa menjadi lonjakan besar bagi perusahaannya. Arman terlihat tegang sejak bangun pagi. Ia mondar-mandir sambil menghafal poin-poin penting. Beberapa kali ia membuka kembali slide presentasi yang sebenarnya sudah kami revisi bersama 3 malam berturut-turut. Karena asisten presentasinya tiba-tiba izin sakit, aku diminta membantu menyiapkan dokumen dan slide. Tolong standby ya, siapa tahu ada file yang perlu diganti, katanya. Aku mengangguk, bagiku ini bukan hal baru. Hampir setiap presentasi penting, aku selalu berada di belakang layar, memastikan semuanya berjalan mulus. Aku mengenakan blus sederhana namun rapi, tidak terlalu formal, karena posisiku hanya membantu di rumah. Tapi tetap cukup pantas jika harus muncul sebentar. Laptopku sudah tersambung ke proyektor. Semua file cadangan kusimpan dalam folder terpisah. Bahkan aku sudah menyiapkan beberapa slide alternatif jika diskusi melebar ke strategi ekspansi digital. Ketika 3 klien itu datang, suasana langsung terasa berbeda. Mereka datang dengan setelan jas rapi, wajah penuh perhitungan, dan tatapan yang terbiasa menilai detail. Jabat tangan mereka tegas, suara mereka tenang namun penuh wibawa. Aku menyambut dengan senyum sopan dan menyajikan minuman, lalu duduk di kursi samping meja dengan laptop di pangkuan. Presentasi dimulai. Arman berbicara dengan percaya diri. Ia menjelaskan latar belakang perusahaan, portofolio proyek, serta proyeksi keuntungan. Beberapa kali ia melirik ke arahku ketika berpindah slide, dan aku sigap menggantinya tanpa jeda. Semua berjalan sesuai rencana. Di tengah diskusi, salah satu klien, seorang pria paruh baya dengan kacamata tipis dan tatapan tajam, menoleh ke arahku. Dari tadi saya lihat ibu cukup memahami materi presentasi ini. Apakah ibu juga terlibat dalam pengelolaan bisnis ini? Pertanyaannya membuat ruangan sedikit hening. Aku sempat membuka mulut untuk menjawab, bukan untuk mengklaim apapun, hanya ingin menjelaskan bahwa aku memang membantu di sisi strategi dan pemasaran. Namun sebelum satu kata pun keluar dari bibirku, Arman tertawa kecil. Tawa ringan yang terdengar santai, tapi entah kenapa terasa meremehkan di telingaku. Oh tidak, katanya cepat. Dia cuma ibu rumah tangga. Dia bantu-bantu kecil saja. Cuma, kata itu meluncur begitu ringan dari mulutnya, seolah tidak memiliki bobot apapun, tapi di telingaku, kata itu terdengar berat, sangat berat, seperti sesuatu yang jatuh tepat di tengah dadaku. Cuma ibu rumah tangga. Seolah 8 tahun pengalamanku di dunia pemasaran menyusut menjadi sekadar bantu-bantu kecil, seolah malam-malam panjang menyusun strategi, menganalisis pasar, dan merancang branding tidak lebih dari pekerjaan sambilan tanpa arti. Aku tersenyum, refleks, senyum yang sudah sangat terlatih untuk situasi sosial. Aku bahkan mengangguk kecil, seakan membenarkan pernyataannya. Iya, saya di rumah saja. Tambahku pelan, tapi dadaku terasa sesak. Aku bisa merasakan panas menjalar ke wajahku, namun kutahan agar tidak terlihat. Tanganku yang memegang mouse sedikit gemetar. Dalam hitungan detik, pikiranku dipenuhi banyak hal kenangan tentang semua kontribusiku, tentang diskusi panjang kami, tentang bagaimana aku sering menjadi orang pertama yang ia ajak brainstorming. Para klien itu saling bertukar pandang, salah satu dari mereka tersenyum tipis,
bukan meremehkan, tapi seperti sedang menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Diskusi kembali berjalan, namun ada perubahan halus yang kurasakan. Mereka beberapa kali melontarkan pertanyaan strategis yang lebih mendalam tentang penetrasi pasar, diferensiasi brand, dan proyeksi pertumbuhan jangka panjang. Arman menjawab sebisanya, "Aku tahu bagian mana yang sebenarnya ia kuasa, dan bagian mana yang selama ini lebih banyak kubantu susun." Ketika salah satu pertanyaan menyentuh strategi digital yang lebih detail, ia sempat terdiam sepersekian detik, matanya melirik ke arahku. Aku tahu jawabannya. Aku bahkan yang menyusun analisisnya. Namun kalimat "cuma ibu rumah tangga" masih terngiang di kepalaku. Aku tetap tersenyum, tetap mengganti slide sesuai instruksi, tetap terlihat seperti pendamping yang manis dan tidak lebih dari itu. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang retak, bukan karena aku malu menjadi ibu rumah tangga. Tidak pernah. Aku bangga dengan peranku membesarkan anak-anak kami. Yang menyakitkan adalah direduksi, dikecilkan, dipersempit menjadi "cuma", padahal aku tahu kapasitas diriku jauh lebih luas dari label itu. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa tak terlihat, aku merasa dihapuskan. Presentasi berjalan lebih lama dari yang kami perkirakan. Setelah pernyataan "cuma ibu rumah tangga" itu meluncur begitu saja, aku berusaha menata ulang fokusku. Aku berkata pada diri sendiri untuk tetap profesional. Ini bukan tentang perasaanku, ini tentang proyek besar yang bisa mengubah masa depan perusahaan Arman. Aku menunduk menatap layar laptop, memastikan slide demi slide tampil tanpa kesalahan. Namun di tengah diskusi, salah satu klien mulai mengajukan pertanyaan teknis tentang strategi pemasaran dan ekspansi digital. Pertanyaannya tajam dan spesifik. Ia menyinggung tentang diferensiasi brand di pasar yang sudah jenuh, tentang bagaimana perusahaan kontraktor bisa membangun kepercayaan lewat kanal digital, dan bagaimana proyeksi pengembalian investasi jika mereka mengalokasikan anggaran tambahan untuk branding. Aku tahu pertanyaan itu. Aku hafal jawabannya. Karena analisis itu yang menyusunnya adalah aku. Arman terlihat ragu. Ia menjawab dengan kalimat umum, menjelaskan secara garis besar tentang promosi dan relasi yang baik dengan klien. Namun klien tersebut tidak tampak puas. Ia kembali bertanya lebih dalam, meminta angka, meminta data, meminta gambaran konkret tentang segmentasi pasar dan strategi penetrasi yang terukur. Ada jeda beberapa detik yang terasa panjang. Arman terdiam, matanya bergerak cepat seolah mencari jawaban di dalam pikirannya. Lalu tanpa sadar mungkin karena refleks profesional yang sudah tertanam bertahun-tahun, aku menyela dengan sopan. "Kalau boleh saya tambahkan sedikit," kataku hati-hati. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku menjelaskan analisis segmentasi pasar yang telah kami petakan. Bagaimana target utama proyek ini bukan hanya perusahaan besar, tetapi juga pengembang menengah yang sedang naik kelas. Aku memaparkan proyeksi ROI berdasarkan simulasi yang sudah kubuat, menunjukkan bagaimana investasi pada branding digital bisa meningkatkan kepercayaan pasar hingga persentase tertentu dalam 1 tahun pertama. Aku menjelaskan strategi penetrasi digital yang lebih efisien, memanfaatkan studi kasus proyek sebelumnya, testimoni klien, dan pendekatan konten edukatif untuk membangun otoritas. Ruangan mendadak hening, bukan hening karena menolak, tapi hening karena memperhatikan. Salah satu klien mencondongkan tubuhnya ke depan. "Menarik sekali, Bu. Data ini berdasarkan riset internal atau eksternal?" Aku menjawab dengan tenang, menjelaskan metode riset yang kugunakan dan sumber data pendukungnya. Pertanyaan berikutnya datang lagi, kali ini tentang diferensiasi positioning di tengah kompetitor besar. Aku menjawab lagi, dan lagi. Tanpa terasa, arah diskusi bergeser. Para klien mulai mengajukan pertanyaan kepadaku, bukan lagi kepada suamiku. Mereka menatapku ketika berbicara, mereka mencatat ketika aku menjelaskan. Bahkan sesekali mereka mengangguk, seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini mereka cari. Sepanjang diskusi berikutnya, akulah yang menjawab hampir semua pertanyaan strategis. Arman lebih banyak diam, hanya sesekali menambahkan detail teknis dari sisi operasional lapangan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara,
Tapi saat itu aku terlalu fokus untuk berpikir tentang apapun selain memastikan semua argumen tersampaikan dengan jelas. Ketika pertemuan akhirnya selesai dan para klien berpamitan dengan jabat tangan yang lebih hangat dari sebelumnya, aku sempat melihat ekspresi puas di wajah mereka. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Diskusinya sangat insightful hari ini. Aku mengira itu hal yang baik." Namun begitu pintu tertutup dan suara mobil mereka menghilang di ujung jalan, suasana rumah berubah drastis. Arman meletakkan map dokumen dengan keras di atas meja, wajahnya yang tadi tampak profesional kini tegang. "Kamu bikin aku terlihat tidak kompeten," katanya dengan nada tertahan namun penuh emosi. Aku terpaku. Aku cuma menjawab pertanyaan mereka. Jawabku pelan. "Kamu seharusnya biarkan aku yang jawab. Itu klienku, bukan klienmu." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kata "cuma" sebelumnya. Aku terdiam. Padahal selama ini, aku hanya membantu. Semua analisis itu kususun untuk mendukungnya, bukan untuk mengambil alih. Tidak pernah ada niat untuk membuatnya terlihat buruk. Justru sebaliknya, aku ingin perusahaannya terlihat lebih kuat, lebih meyakinkan. "Tadi kamu seperti ingin menunjukkan kalau kamu lebih tahu dari aku," lanjutnya. "Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua strategi itu adalah hasil diskusi kami berdua, bahwa aku tidak pernah berdiri sendiri tanpa melibatkannya." Tapi kata-kata terasa berat di tenggorokan. Setiap pembelaan terdengar seperti pembenaran. Malam itu, setelah anak-anak tidur dan Arman memilih masuk kamar tanpa banyak bicara, aku berdiri sendirian di dapur. Lampu kuning redup memantulkan bayanganku di kaca jendela. Tangan yang tadi siang menunjuk grafik pertumbuhan kini gemetar saat memegang gelas air. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena dimarahi, bukan karena debat itu, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa keberadaanku tidak dihargai. Aku merasa seperti alat yang berguna saat dibutuhkan, tapi mengganggu saat terlihat. Aku menangis pelan agar tidak terdengar. 8 tahun pengorbanan, diskusi, ide, dan kontribusi terasa seperti tidak memiliki tempat. Aku bukan hanya merasa tak terlihat lagi. Malam itu, aku merasa tidak diinginkan sebagai bagian dari keberhasilan yang selama ini kubantu bangun. 2 hari setelah pertemuan itu, suasana rumah masih terasa kaku. Arman sibuk di luar seperti biasa, tapi percakapan kami hanya seperlunya. Tidak ada lagi diskusi panjang tentang strategi sebelum tidur. Tidak ada lagi laptop yang kami buka bersama di meja makan. Aku kembali menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga, mengantar anak sekolah, menyiapkan makan, merapikan rumah. Namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ada ruang kosong yang belum terjawab di dalam diriku. Siang itu, ketika anak-anak sedang tidur dan rumah dalam keadaan sunyi, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya. Biasanya nomor asing hanya berisi promosi atau salah sambung. Namun entah kenapa, aku menekan tombol terima. "Selamat siang, apakah ini Ibu Rania?" Suara pria terdengar di seberang, formal namun ramah. "Iya, benar." "Dengan siapa?" Jawabku hati-hati. Ia menyebutkan namanya, salah satu dari 3 klien yang datang 2 hari lalu. Jantungku berdetak lebih cepat. Kami sangat tertarik dengan pendekatan strategis yang Ibu sampaikan saat diskusi kemarin, lanjutnya tanpa basa-basi, terutama mengenai segmentasi pasar dan strategi penetrasi digital yang lebih efisien. Aku terdiam beberapa detik, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Kami ingin menanyakan, apakah Ibu menerima konsultasi secara independen? Kalimat itu terasa seperti gema yang memenuhi ruang tamu yang sepi. Untuk sesaat aku tidak mampu menjawab, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat dalam diriku. Selama 8 tahun, aku menempatkan diriku di balik layar. Aku menenangkan ego dengan mengatakan bahwa dukungan diam adalah bentuk cinta. Aku membiasakan diri mendengar kata "cuma" tanpa melawan. Aku mengecilkan peranku sendiri agar tidak terlihat menonjol. Dan kini, seseorang dari luar rumah ini yang tidak punya kewajiban menghargai perasaanku justru melihat apa yang tidak diakui di dalam.
Sebenarnya, saat ini saya tidak secara resmi membuka jasa konsultasi. Jawabku perlahan, mencoba menjaga nada suaraku tetap stabil. Tapi saya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Pria itu terdengar antusias. Ia menjelaskan bahwa timnya membutuhkan pendekatan strategis yang lebih terstruktur, bukan sekadar eksekusi proyek. Mereka mencari arah jangka panjang, bukan hanya penyedia jasa. Ia bahkan menyebut beberapa poin yang kujelaskan 2 hari lalu secara detail, seolah-olah ia benar-benar mencatat setiap kata. Setelah panggilan itu berakhir, aku duduk diam di sofa. Ponsel masih berada di genggamanku. Ruangan terasa berbeda. Meski tak ada yang berubah secara fisik, cahaya matahari masuk melalui jendela, menerangi meja tempat biasanya aku bekerja diam-diam membantu Arman. Saat itulah aku sadar, selama ini aku bukan cuma apa-apa. Aku bukan cuma ibu rumah tangga dalam arti merendahkan, aku adalah seorang profesional yang memilih jeda, bukan kehilangan kemampuan. Aku memilih berada di balik layar, bukan karena tidak mampu tampil di depan, tetapi karena merasa itu tempat yang paling aman dan paling tepat saat itu. Namun dunia melihat kemampuanku bahkan ketika suamiku sendiri tidak. Kesadaran itu tidak datang dengan ledakan emosi. Tidak ada musik dramatis, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi keyakinan. Untuk pertama kalinya sejak malam pertengkaran itu, aku tidak merasa kecil, aku tidak merasa dihapus, aku merasa terlihat. Aku mulai mengingat kembali siapa diriku sebelum label-label itu melekat. Aku mengingat klien-klien lamaku yang puas dengan strategiku. Aku mengingat presentasi-presentasi yang pernah kubawakan dengan percaya diri. Semua itu tidak hilang, ia hanya tertidur. Selama ini aku mengira pengakuan harus datang dari orang terdekat, bahwa validasi suami adalah bentuk penghargaan tertinggi, tapi kenyataannya, kompetensi tidak menunggu izin untuk diakui. Ia akan terlihat ketika diberi ruang. Hari itu, tanpa mengatakan apapun kepada siapapun, aku membuka kembali folder lama di laptopku. Portofolio, proposal, template strategi semuanya masih tersimpan rapi. Tanganku bergerak otomatis, memperbarui beberapa data, menyesuaikan dengan tren terbaru, bukan karena marah. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada Arman, tapi karena untuk pertama kalinya, aku ingin membuktikan sesuatu pada diriku sendiri. Bahwa aku masih mampu. Bahwa aku tidak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin, selama ini yang perlu berubah bukan kemampuanku melainkan keberanianku untuk keluar dari balik layar. Dengan ragu tapi yakin, aku menerima tawaran itu. Keputusan itu tidak kuambil dalam satu malam. Aku memikirkannya berhari-hari, menimbang kemungkinan terbaik dan terburuk. Ada ketakutan yang menyelinap, takut dianggap menyaingi suami sendiri. Takut gagal setelah sekian lama berhenti. Takut jika kemampuanku ternyata sudah tidak relevan. Tapi di balik semua itu, ada suara kecil yang terus berkata bahwa kesempatan tidak datang 2 kali dengan cara yang sama. Aku memulai dengan sederhana, tanpa kantor, tanpa tim. Hanya sebuah meja kerja di sudut kamar, laptop lama yang masih setia, dan koneksi internet rumah. Aku menyusun proposal resmi untuk klien pertamaku. Kali ini atas namaku sendiri. Rasanya berbeda ketika menuliskan namaku di bagian bawah dokumen sebagai strategic marketing consultant. Ada getaran kecil di dada antara gugup dan bangga. Klien pertamaku itu memberiku proyek analisis strategi pemasaran jangka 6 bulan. Aku mengerjakannya dengan totalitas, seperti ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih mampu memberikan hasil terbaik. Aku melakukan riset mendalam, menganalisis perilaku konsumen, menyusun ulang positioning brand mereka, serta merancang strategi konten digital yang terukur. Aku tidak menjanjikan hal-hal bombastis, aku hanya menjanjikan pendekatan yang realistis dan berbasis data. Hasilnya mulai terlihat dalam beberapa bulan. Engagement media sosial mereka naik signifikan, permintaan penawaran meningkat, bahkan salah satu kampanye digital yang kususun berhasil menarik klien besar pertama mereka. Dari situlah pintu berikutnya terbuka. Klien kedua datang melalui rekomendasi, lalu klien ketiga menghubungiku setelah mendengar namaku disebut dalam sebuah diskusi bisnis. Perlahan tapi pasti, namaku mulai beredar kembali di lingkaran profesional.
Awalnya 1 klien, lalu 2, lalu 5. Ruang kerjaku yang dulu hanya sudut kecil mulai terasa sempit. Jadwalku yang sebelumnya longgar kini penuh dengan meeting online, revisi strategi, dan sesi konsultasi. Aku belajar mengatur waktu dengan lebih disiplin, pagi tetap untuk anak-anak, siang hingga sore untuk klien, malam untuk menyusun laporan atau analisis mendalam. Portofolioku berkembang. Setiap proyek kusimpan rapi sebagai studi kasus. Setiap hasil yang signifikan kudokumentasikan dengan data yang jelas. Testimoni mulai berdatangan. Bukan hanya pujian umum, tetapi pengakuan atas pendekatanku yang sistematis dan terstruktur. Banyak pemilik usaha kecil dan menengah mengatakan bahwa untuk pertama kalinya mereka benar-benar memahami arah bisnis mereka setelah sesi konsultasi bersamaku. Strategiku memang tidak sensasional. Aku tidak menjual mimpi instan. Aku membangun fondasi. Aku membantu mereka memahami siapa target pasar sebenarnya, bagaimana membedakan diri dari kompetitor, dan bagaimana mengalokasikan anggaran secara efisien. Banyak perusahaan kecil dan menengah yang sebelumnya berjalan tanpa arah mulai menunjukkan pertumbuhan yang stabil, beberapa bahkan berhasil melakukan ekspansi cabang dalam waktu kurang dari setahun. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada klien-klienku, tetapi juga pada diriku sendiri. Setiap meeting membuatku semakin percaya diri. Setiap keberhasilan klien terasa seperti bukti bahwa kemampuanku tidak pernah hilang, ia hanya menunggu untuk digunakan kembali. 6 bulan berlalu lebih cepat dari yang kusadari. Suatu malam, ketika aku merekap laporan keuangan, aku terdiam cukup lama. Angka di layar menunjukkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Penghasilanku dalam 6 bulan itu melampaui penghasilan pribadi Arman dalam periode yang sama. Aku tidak merasakan euforia berlebihan. Tidak ada rasa ingin menyombongkan diri. Justru yang kurasakan adalah keheningan yang hangat. Keheningan karena aku tahu, ini bukan tentang siapa lebih besar atau lebih sukses. Ini tentang pembuktian bahwa aku mampu berdiri dengan kakiku sendiri. Arman tentu menyadari perubahan itu. Awalnya ia tampak canggung. Ada momen-momen hening ketika klien meneleponku saat kami sedang makan malam, atau ketika aku harus menghadiri meeting online penting. Namun perlahan, ia mulai melihat bahwa apa yang kulakukan bukan ancaman, melainkan potensi. Dan yang paling penting, aku tidak lagi bersembunyi. Aku tidak lagi mengecilkan suara ketika berbicara tentang pekerjaanku. Aku tidak lagi merasa perlu meminta maaf karena memiliki ambisi. Ketika seseorang bertanya sekarang apa yang kulakukan, aku menjawab dengan tenang, saya konsultan pemasaran, tanpa tambahan penjelasan defensif, tanpa rasa bersalah. Aku tetap seorang ibu, tetap seorang istri, tapi kini aku juga kembali menjadi diriku sendiri sepenuhnya, bukan bayangan, bukan pendukung tak terlihat, melainkan perempuan yang sadar akan nilainya dan berani menempatkan dirinya di tempat yang pantas. Perubahan itu membawa hasil yang bahkan dulu tak pernah kubayangkan. Beberapa klien yang pertama kali mengenalku melalui presentasi bersama Arman mulai menghubungiku secara langsung. Awalnya hanya untuk berdiskusi kecil, meminta second opinion, atau menanyakan pandanganku tentang arah bisnis mereka. Namun lama-kelamaan, mereka memintaku menjadi konsultan tetap. Mereka ingin strategi yang konsisten, terarah, dan berbasis analisis yang mendalam. Ironisnya, beberapa di antara mereka adalah klien yang dulu datang untuk bekerja sama dengan perusahaan suamiku. Kini mereka tetap menggunakan jasa kontraktornya. Tetapi untuk perencanaan bisnis dan strategi pemasaran, mereka mempercayakannya kepadaku. Hubungan profesional itu terjalin secara alami, tanpa perebutan, tanpa konflik terbuka, hanya pergeseran peran yang tak terhindarkan. Dengan dorongan dari beberapa klien dan keyakinan yang semakin kuat, aku akhirnya meresmikan usahaku sendiri. Aku mendaftarkan nama perusahaan, mengurus legalitas, dan membangun identitas brand yang merepresentasikan nilai-nilaiku. Saat dokumen resmi itu keluar dan aku melihat namaku tercantum sebagai founder dan strategic advisor, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Itu bukan sekadar jabatan, itu adalah pengakuan atas perjalanan panjang yang sempat terhenti. Arman, awalnya ia gengsi. Aku bisa melihatnya dari caranya diam ketika orang mulai membicarakan keberhasilanku.
ada jarak yang sempat tercipta, bukan karena benci, tetapi karena egonya terusik. Namun waktu mengajarkannya pelan-pelan, ia mulai melihat bahwa kehadiranku bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk memperkuat. Hari ini, kami justru berkolaborasi sebagai mitra bisnis sejajar. Ia menangani eksekusi proyek di lapangan, aku menyusun arah dan strategi besarnya. Diskusi kami kembali hidup. Kali ini dengan rasa saling menghargai yang lebih matang. Aku bukan lagi cuma ibu rumah tangga. Aku tetap seorang ibu, tetap mengurus rumah, tetap hadir untuk anak-anak. Namun kini aku juga berdiri sebagai profesional yang sadar nilai dirinya, perempuan yang memilih membangun keluarga dan karirnya sendiri tanpa harus mengecilkan salah satunya. Kadang yang meremehkanmu bukan orang asing di luar sana, bukan kompetitor, bukan orang yang memang ingin melihatmu gagal. Kadang justru orang terdekatmu, orang yang hidup serumah denganmu, yang makan di meja yang sama, yang mendengar doamu setiap malam tanpa sadar mengucapkan kalimat yang mengecilkanmu. Dan justru karena datang dari orang terdekat, kata-kata itu terasa lebih dalam, lebih menyakitkan, lebih sulit dilupakan. Namun satu hal yang harus kamu ingat, sekeras apapun suara yang meragukanmu, label orang lain tidak pernah benar-benar menentukan nilai dirimu. Cuma ibu rumah tangga, cuma pendamping, cuma bantu-bantu. Kata cuma seringkali bukan gambaran kapasitasmu, melainkan cerminan cara pandang orang lain yang terbatas. Nilaimu tidak berkurang hanya karena seseorang gagal melihatnya. Bakat yang kamu miliki tidak hilang hanya karena kamu memilih peran tertentu dalam hidup. Ketika kamu memilih fokus pada keluarga, itu bukan berarti kemampuanmu lenyap. Ketika kamu memutuskan mundur sejenak dari dunia profesional, itu bukan berarti kompetensimu mati. Ia mungkin tidak terlihat, mungkin tidak digunakan sepenuhnya, tapi ia tetap ada menunggu waktu dan keberanianmu untuk kembali menghidupkannya. Hidup sering kali menghadirkan kesempatan dengan cara yang tidak nyaman. Kadang ia datang melalui rasa sakit, melalui penghinaan, melalui momen ketika harga dirimu terasa runtuh. Tapi justru disitulah titik balik sering tersembunyi. Saat kamu merasa diremehkan, kamu dipaksa melihat dirimu sendiri lebih jujur. Apakah kamu benar-benar sekecil itu? Atau selama ini kamu hanya membiarkan dirimu berdiri di bayangan? Ketika kesempatan itu datang, meski lewat luka, beranilah melangkah. Tidak untuk membalas, tidak untuk membuktikan pada orang lain bahwa mereka salah, tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu, bahwa kamu layak, bahwa kamu tidak perlu mengecil agar orang lain merasa besar. Karena mungkin kalimat yang menjatuhkanmu hari ini bukan akhir dari cerita. Mungkin itu adalah dorongan yang kamu butuhkan untuk berdiri lebih tegak. Mungkin itu adalah pintu yang tanpa sengaja dibuka, agar kamu berani keluar dari ruang sempit yang selama ini kamu anggap cukup. Dan siapa tahu, panggung yang lebih besar itu sudah menunggumu sejak lama, hanya menunggu satu momen ketika kamu akhirnya percaya pada dirimu sendiri.